Sebetulnya dalam 50 kolam di sini itu kan terbagi menjadi beberapa tahapan. Tidak semuanya pembesaran. Ada sebagian pembibitan, ada sebagian pembesaran. Nah, untuk pembesaran sendiri untuk saat ini kapasitas saya itu sekitar 12 sampai 15 ton per bulan. Mungkin kalau saya ditanya belajarnya dari mana, semua ya dimulai dengan otodidak sih gitu. Jadi semua kita belajar, ya kita learning by doing. Jadi apapun itu, masalah apa yang kita temuin, ya kita hadapin, kita cari solusinya. Sambil ya tetap kita belajar terus ya. Kita komunikasi sama sesama petani. Di budidaya perikanan ini tidak ada orang yang paling pintar. Jadi kita harus terus belajar lah. Karena tahun ke tahun iklim pun berubah. Cara dan sistem budidayanya pun harus disesuaikan. Nggak bisa kita sudah ketemu dengan satu sistem, kita sudah ketemu dengan satu solusi, tapi kita dimanjakan dengan itu sehingga kita nggak mau belajar lagi. Saya rasa kalau di sini nggak bisa ya. Waktu itu memutuskan kita untuk terjun mulai dari pembibitan, dari pembenihan, pendederan sampai dengan pembesaran, semua ya kita belajar sambil berjalan. Perkenalkan, nama saya Mario. Jadi kolam ini sebetulnya budidaya ikan nila ya, nila hitam. Lokasinya ada di Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng. Kalau untuk background, untuk pendidikan perikanan saya nggak ada, nol sama sekali. Jadi kuliah itu mengambil jurusan teknik, mechanical engineering. Waktu itu cukup beruntung saya kuliah di negara tetangga lah, di Australia. Terus melanjutkan S2 pun juga bukan di bidang perikanan, tapi lebih ke arah bisnis manajemennya. Kembali ke Indonesia, mencari pekerjaan. Bekerjanya pun bukan di bidang yang sesuai dengan edukasi saya, ataupun di bidang yang berhubungan dengan perikanan. Saya kerja di sektor industri pertambangan, kurang lebih sekitar 5 tahunan lah gitu. Niatnya pun untuk bangun usaha, bangun bisnis sendiri. Tapi karena saya berasal dari keluarga yang orang tua kedua-duanya itu bekerja, mereka memberikan masukan kepada saya untuk harus bekerja dulu, harus masuk dulu ke dunia pekerjaan supaya kita tahu dunia pekerjaan itu seperti apa. Seperti apa sih kita berinteraksi dengan sesama pekerja, terus juga bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam dunia pekerjaan, yang itu harapannya akan menjadi bekal kita nantinya gitu. Kalau untuk budidaya ikan nila, kolam ini sendiri sebetulnya sudah ada dari orang tua, bahkan dari orang tuanya lagi sebenarnya turun-temurun. Sebelumnya merupakan bagian dari perkebunan karet, kebetulan milik keluarga. Jadi kalau dibilang mungkin lokasi kolam ini kembali ke tahun, mungkin dari sekitar tahun 60-70 sudah ada. Tapi posisinya merupakan perkebunan karet. Dulu tidak pernah digunakan untuk produksi komersil seperti sekarang. Jadi dulu itu hanya merupakan kolam yang digunakan untuk ya budidaya kecil-kecilan yang hasilnya pun dibagi ke masyarakat sekitar lah. Yang dulunya memang merupakan rata-rata bagian dari pegawai perkebunan karet ini. Pada saat tahun 90-an kebetulan mulai sedikit-sedikit dicoba untuk masuk ke dalam skala komersilnya. Tapi dulu tidak langsung di komoditas ikan nila ini gitu. Dari awal kolam ini sempat melalui beberapa tahap perubahan lah. Dari awalnya budidaya ikan mas, tapi nggak berlangsung lama, mungkin tahun 91 sampai 93. 93 itu mulailah komoditas ikan gurame. Nah, dari tahun 93 itu sebetulnya terus-menerus sampai tahun 2012. 2012 kolam ini sempat vakum, kurang lebih 4-5 tahun. Tahun 2018 awal, saya memutuskan untuk usaha di bidang perikanan lah. Karena kebetulan ini masih lahan dari keluarga, lahannya sudah ada, walaupun sempat vakum, tapi kita mulai lagi lah. Jadi walaupun lokasinya sudah ada, tapi banyak renovasi, banyak perbaruan yang kita lakukan mulai dari tahun 2018. 2018 di awalnya budidaya itu budidaya ikan gurame, meneruskan apa yang sebelumnya sudah ada. Tapi di tahun 2019 akhir, terutama impact-nya di 2020 saat pandemi COVID. Karena ikan gurame itu kan 90% pangsa pasarnya adalah restoran. Dan saat itu kebijakan pemerintah melarang restoran-restoran ya untuk buka kan pada saat itu. Jadi kita terkena imbas lah
gitu. Tidak ada penjualan sama sekali. Akhirnya kita mencoba komoditas lain seperti patin yang pada saat itu sedang naik daun, terutama untuk diolah menjadi olahan filet yang kita sebut sebagai dori saat ini. Karena ketidak ada cocokan lah dengan harga dan lain-lainnya, kita mencoba lagi komoditas lain, temulah dengan nila hitam ini gitu. Awalnya kita uji coba satu kolam, hasilnya baik, penjualan baik, walaupun pada saat itu masih pandemi, tapi segala sesuatunya masih berjalan dengan baik, cukup baik lah saat itu. Jadi dari satu kolam kita putuskan beralih menjadi 2 kolam, 3 kolam, dan akhirnya saya putuskan semua saya rubah menjadi kolam budidaya ikan nila hitam untuk saat ini. Kalau untuk saat ini kolam kurang lebih ada 50, artinya sebagian besar masih denah layout kolam sebelumnya, karena lokasi kolam ini pun sebagian besar sudah saya rubah, saya renovasi sesuai dengan berdasarkan pengalaman lah, kita cocoknya seperti apa, kita renovasi supaya tujuannya untuk budidaya yang lebih baik, terus juga untuk manajemennya juga lebih baik. Untuk renovasi perbaruan kolam ini mungkin sampai sekarang baru berjalan sekitar 60-70%, jadi masih ada kurang lebih 34%, 30-40% yang merupakan kolam lama ya, yang nantinya rencananya tetap akan kita rubah semua. Kalau untuk ikan nila itu kan sebetulnya dia ikan, pada alamnya dia merupakan ikan tropis ya, ikan tropis yang mana ya suhunya sebenarnya cocok dengan suhu Indonesia yang mungkin berkisar antara 28 sampai 30-31 derajat lah gitu. Tapi sebetulnya ikan pun mungkin sama seperti kita lah, bisa beradaptasi asalkan proses adaptasinya dilakukan dengan baik. Jadi bukan berarti ikan ini hanya bisa hidup di lingkungan yang temperaturnya seperti itu. Mungkin memang ada idealnya, tapi mungkin untuk teman-teman petani lain yang memang punya tempat di lokasi yang berbeda dengan suhu ataupun kelembapan yang berbeda, dengan sumber air yang berbeda, bukan tidak mungkin, tapi hanya proses adaptasinya ikan itu sendiri itu harus dilakukan dengan baik dan benar lah gitu. Tapi umumnya di suhu yang lebih tinggi, di suhu yang lebih hangat lah, kita nggak ngomong panas ya, umumnya metabolisme makhluk hidup, baik itu hewan ataupun kita lah manusia, metabolismenya akan lebih baik. Kekurangannya kalau terlalu panas, suplai oksigen itu berkurang. Artinya dengan suhu yang panas, kita harus mensuplai oksigen lebih untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk saat ini kan memang kita lagi mengalami musim kemarau ya. Udah cukup lama belum ada hujan juga di sini. Artinya kalau yang saya alami di sini, sumber air kita bisa dibilang tidak ada. Karena saat ini irigasi mengalami kekeringan gitu. Artinya dalam budidaya, pertukaran air di dalam kolam itu sudah tidak ada lagi. Jadi gimana caranya kita merawat air kalau airnya hanya itu-itu saja, sedangkan ikan itu harus makan setiap hari dan ada kotoran yang dibuang setiap hari. Jadi kita coba melakukan perlakuan-perlakuan lah dengan pemberian probiotik supaya bisa mengolah kotoran itu sendiri agar tidak menjadi racun gitu. Salah satu resiko untuk lokasi di sini untuk musim kemarau ya seperti ini ya. Tapi sejauh ini sih selama bisa diatasi dengan baik nggak ada masalah. Kalau untuk ikan nila sendiri, kalau saya bicara sistem budidaya di tempat saya ya, itu ikan nila kalau kita bicara dari ukuran larva atau baru menetas lah mas, sampai dengan siap jual di ukuran saya mungkin 1 kilogram isi 3 ekor itu kurang lebih sekitar 7-8 bulan. Nah cuman di sini kami menerapkan beberapa tahapan, jadi ada tahap pembibitan, ada tahap pendederan, dan ada tahap pembesaran. Kurang lebih pembibitan itu kurang lebih 1 bulan, untuk pendederan itu kurang lebih 2 bulan, sisanya itu di tahap pembesaran. Kalau kita bicara siklus budidaya itu yang harus jelas mas, maksudnya jangan sampai nih ada informasi yang bisa misleading, jangan sampai ada informasi yang bisa bikin orang lain tuh hanya tertarik sesaat gitu ya. Jadi budidaya nila dalam 1 bulan bisa, tapi artinya bibit kita harus bibit besar, karena yang saya bilang tadi dari larva sampai dengan panen ukuran segitu kurang lebih 7-8 bulan itu di tempat saya. Jadi informasi itu harus benar dalam artian mungkin ada orang yang bilang budidaya ikan nila 5 bulan. Mungkin ada juga yang mengalami hanya 3 bulan, mungkin ada juga yang mengalami hanya 2 bulan gitu. Pertama, dari ukuran itu sendiri berpengaruh. Yang kedua, memang nanti sistem budidayanya, sistem pemberian pakan, terus juga kelayakan kolam, kelayakan sumber air, kelayakan suplai oksigen, itu banyak menentukan lah. Tapi mungkin secara umum garis besarnya range-nya di 7-8 bulan kalau kita bicara dari larva gitu.
Jadi pada awal kita hanya memutuskan di pembesaran. Jadi kita bekerja sama dengan petani-petani pembenihan yang mungkin ada di wilayah lain seperti Subang, sekarang mungkin ada di Tasikmalaya dan lain-lain. Hanya saja waktu itu mungkin dalam perjalanannya ada kekecewaan lah dalam proses ini. Kami mengalami kekecewaan di mana suplai bibit itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Mungkin banyak faktornya, mungkin juga karena lokasinya yang terlalu berjauhan, transportasinya, mungkin perbedaan air di sana dan di sini, mungkin perbedaan suhu, banyak faktornya. Sampai akhirnya waktu itu kami memutuskan kita coba mulai dari pembenihan gitu, supaya kita bisa punya kontrol lebih dari awal sampai dengan akhir siklus. Emang nggak mudah, tapi ya sejauh ini mungkin untuk pembibitan kami sudah berjalan hampir 2 tahun, solusi demi solusi akhirnya sampai sekarang mulai dibilang sempurna mungkin belum ya Mas ya, tapi sudah mulai mendapatkan titik terang lah, hasilnya sudah mulai bagus gitu. Cuman kalau pada saat itu saya tidak memutuskan untuk mulai, ya mungkin sampai sekarang pun kita juga belum tahu gitu. Nah, untuk kolam saya di sini luasnya kurang lebih 500 meter persegi untuk per kolam. Bervariasi mungkin antara 450 sampai 550. Tapi rata-rata di 500 meter persegi dengan kedalaman kurang lebih 1 sampai 1,2 meter. Artinya kolam ini menampung kurang lebih 500 kubik air. Jadi saya menerapkan kepadatan kurang lebih 20 ekor per kubik. Artinya dalam satu kolam ini ada populasi 10.000 ekor ikan ya. Dengan target panen kita 1 kilogram isi 3 ekor. Jadi target panen per kolam 2,5 sampai 3 ton ya. Dengan mempertimbangkan ada faktor survival rate-nya ya. Karena dalam budidaya itu mungkin tidak selamanya mulus, tidak selamanya lancar. Pasti ada masalah, pasti ada kematian, pasti ada penyakit dan lain-lain gitu. Kalau di sini kan kebetulan saya mengadopsi budidaya di kolam tanah dengan ada adopsi beberapa teknologi lah seperti penggunaan kincir, penggunaan automatic feeder gitu ya. Tujuannya ya kita nggak bisa terus-menerus menerapkan sistem budidaya yang konvensional. Saat ini teknologi semua sudah maju ya. Jadi tujuan penggunaan kincir ini adalah untuk suplai oksigen karena kebetulan di ikan nila hitam ini adalah salah satu ikan yang memang untuk hidupnya, untuk tumbuh kembangnya sangat membutuhkan suplai oksigen yang sangat bagus gitu. Ada beberapa opsi. Mungkin kita bisa dengan sistem konvensional yang mungkin biayanya tidak sebesar ini. Saya pun awalnya juga mulai dengan sistem konvensional karena dengan sistem-sistem konvensional itu kita belajarlah secara tradisionalnya budidaya ini seperti apa sih gitu. Menangani airnya, kepadatannya seperti apa, pemberian pakannya seperti apa. Nah dari situ kita belajar dan kita coba untuk meningkatkan lagi nih efektivitas dari kolam ataupun lahan yang ada di sini gitu. Untuk meningkatkan itu semua ya otomatis dengan penggunaan beberapa teknologi lah. Salah satunya kincir ini. Kincir ini saya gunakan bisa meningkatkan efektivitas kepadatan itu sampai dengan 4 kali lipat dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, kalau untuk biaya mungkin relatif ya. Relatif artinya apa yang mungkin menjadi biaya saya di sini, mungkin di lokasi lain, di tempat lain akan berbeda gitu. Tapi pada prinsipnya kalau lokasinya sudah ada dan kolamnya sudah ada, biasanya tuh biaya-biaya yang diperlukan, pertama kita persiapan kolam. Karena ikan itu tidak bisa begitu saja ada kolam terus kita lakukan pemeliharaan di situ lah. Kita pasti harus persiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, termasuk dengan kita rehab lagi tanahnya, lumpurnya, pemberian seperti kapur, pupuk, dan lain-lain yang mana nantinya menjadi faktor yang menjaga kondisi air itu sendiri selama budidaya. Ada biaya untuk biaya di awal. Biaya otomatis biaya pakan. Kalau dengan penggunaan teknologi seperti ini, ada biaya-biaya listrik, operasional karyawan tentu ada. Kalau mungkin biaya terbesar di budidaya ikan ini kan sebetulnya dari faktor pakan. Jadi untuk kondisi normal, untuk kondisi ideal, umumnya untuk ikan nila itu kalau kita ngomong FC
CR ya, konversi pakan menjadi ikan itu kurang lebih di angka 1,5. Artinya 1,5 kilogram pakan akan menjadi 1 kilogram ikan. Jadi dengan biaya pakan yang saat ini mungkin berkisar antara 10 sampai dengan 11.000, artinya biaya pakan itu sendiri pun mungkin berada di sekitar angka 16.000. Itu faktor biaya terbesar lah. Sisanya ya tergantung dari biaya listrik, biaya operasional, biaya persiapan lahan, dan itu mungkin akan bervariasi untuk masing-masing lokasi yang berbeda, dan penerapan oleh orang yang berbeda itu akan berbeda gitu. Cuman mungkin faktor biaya terbesarnya adalah itu, gitu aja sih. Kalau untuk masalah kendala ya, penyakit dan kematian, sebenarnya pada intinya ikan itu hidup di air. Jadi masalah terutama datang karena faktor air. Nah, faktor air yang tercemar ini kan banyak sekali ya, Mas. Saya kebetulan kita masih mengandalkan air irigasi. Air irigasi yang mana di sini masih sharing lah, kita masih berbagi dengan masyarakat sekitar. Artinya ada rumah tangga, mungkin juga ada industri rumah tangga, industri kecil yang kita nggak bisa jaga kualitas airnya. Kedisiplinan juga dari warga itu, apakah buang sampah, apakah buang limbah, dan lain-lain, kita nggak bisa jaga itu semua. Jadi kualitas air nomor satu. Pertama dari sumbernya, yang kedua juga mungkin dari pemberian pakannya, karena manajemen pemberian pakan tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan juga akan mencemari air. Terus juga kemudian pakannya apa? Apakah pakannya sesuai dengan komposisinya, sesuai dengan kebutuhan ikan itu sendiri apa tidak gitu. Karena kalau pemberian pakan yang tidak sesuai, mungkin ikan akan makan, tapi tidak sepenuhnya tercerna. Sebagian besar bahkan akan keluar ya dalam bentuk kotoran. Nah, kotorannya itu yang akan mencemari air itu lagi gitu. Dan tentu banyak sih faktornya, seperti cuaca, iklim ya, hujan, panas, dan lain-lain, sebetulnya sangat banyak. Jadi kalau terbilang resiko, memang perikanan ini resikonya sangat banyak lah gitu. Dan untuk saat ini industri perikanan kita, terutama ikan air tawar ya Mas, masih belum bisa maju seperti mungkin udang ataupun ayam. Belum bisa pun karena banyak faktornya. Karena harga jual yang mungkin masih marginnya belum terlalu besar. Jadi untuk pengembangan ini dan itu terlalu banyak pertimbangan yang akhirnya kalau kita terapkan semua, bisnis ini terlalu bengkak untuk biaya produksinya. Itu aja sih. Untuk pembenihan sendiri, untuk bibit, saat ini saya belum melakukan penjualan kepada pihak luar. Karena kebetulan untuk pemakaian sendiri, untuk pembesaran kita, dan juga kebetulan kita ada mitra lah ya di luar yang masih kebetulan saudara sendiri. Jadi untuk pembenihan itu masih dipakai untuk ya lingkungan sendirilah. Kalau untuk bicara hasil panen itu hanya dari pembesaran, dan untuk saat ini kami range-nya di sekitar 12-15 ton per bulan. Sebenarnya kalau kunci sukses ya, bukan hanya di bidang perikanan sih Mas. Rasanya kunci sukses di semua usaha sebenarnya sama ya. Yang penting kita fokus dan konsisten, itu aja sih gitu. Fokus dan konsisten dan tidak pernah berhenti belajar. Mungkin yang sedikit berbeda dari sektor perikanan, bukan hanya perikanan sih ya, mungkin di agrobisnis lah, perikanan, peternakan, pertanian. Karena ini kita berbicara makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, semua itu kan makhluk hidup ya. Artinya kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti barang. Artinya dalam bekerja pun harus pakai perasaan, harus ada hatinya tuh, harus ada di situ gitu. Jadi kalau kita udah seneng, hatinya udah di sini, ya menjalankannya pun lebih seneng gitu. Jadi budidaya ini, pembesaran mungkin tidak hanya di perikanan ya, peternakan ataupun pertanian pun semua menjalaninya harus dengan kasih sayang. Itu aja sih bedanya industri ini mungkin dengan industri yang lain. Industri dan lain itu kan hanya berbeda ya gitu. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe channel Halo Bos.